Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Isya dan insyaallah jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpah nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan iman senantiasa tertanam dalam diri kita, sehingga kita masih mampu memaksimalkan ibadah kita di Ramadan yang ke-26 ataupun yang ke-27. Jadi ada jamaah yang bertanya, katanya itu iktikaf Ustaz di malam ganjil. Jadi dia mau datang iktikaf itu kalau hitungannya ganjil. Disampaikan bahwa kita tidak tahu yang mana yang ganjil yang sebenarnya. Apakah ganjilnya di Arab, ganjilnya di Indonesia? Di Indonesia sendiri hampir semuanya ganjil dan hampir semuanya genap. Karena malam hari ini ada yang menghitung 26, ada yang menghitung 27. Tapi yang luar biasa itu sudah ada lebaran tadi Bapak Ibu. Ya, di Jogja sudah ada lebaran tadi. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita senantiasa minta kepada Allah agar ditunjukkan yang benar itu adalah kebenaran dan kita mampu melaksanakan kebenaran itu, dan kita pun ditunjukkan bahwa yang salah itu adalah sebuah kesalahan, dan kita juga diberikan kekuatan untuk menjauhi kesalahan itu. Karena dalam kehidupan di dunia ini, tipu daya dunia ini sangat luar biasa. Tapi kalau Allah yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, maka insya Allah kita senantiasa dalam lindungannya. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada orang tua kita yang masih alhamdulillah senantiasa menghidupkan ibadah di masjid, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah, berdoalah, saya akan kabulkan. Allah memberikan tantangan kepada kita di setiap saat bagaimana kita memanfaatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di 10 terakhir Ramadan ini, kita memanfaatkan bagaimana mampu untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita berdoa di malam itu, insya Allah doa kita akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga jamaah yang bertanya, Ustaz, saya ini di setiap ibadah saya selalu meminta sesuatu, tapi sampai saat hari ini belum ada tanda-tanda saya mendapatkan apa yang saya minta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doa hamba-Nya dengan beberapa cara. Yang pertama, Allah mengabulkan doa itu secara langsung
dengan segera, tidak melalui waktu yang panjang. Tapi Allah, begitu kita meminta, begitu kita berharap, Allah memberikan apa yang kita inginkan. Yang kedua, Allah memberikan waktu beberapa saat kemudian, lalu kemudian doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah melihat bahwa ada yang lebih baik daripada yang kita minta. Ini terkadang kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau bahkan sebuah cita-cita yang kita inginkan, tetapi Allah menunjukkan kita di tempat yang lain. Bisa jadi itu lebih baik daripada apa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kita itu ditangguhkan untuk penerus kita. Kadang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, ya, atau bahkan ada orang yang bercita-cita misalnya jadi polisi, jadi dokter. Dia senantiasa meminta kepada Allah agar mampu mencapai cita-cita itu. Tapi justru yang menjadi profesi tersebut adalah anaknya atau cucunya. Ini adalah bagian doa yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk dirinya tetapi untuk generasi selanjutnya, untuk keturunan-keturunannya. Lalu kemudian yang terakhir, doa itu akan dijawab oleh Allah. Kalau tidak di dunia, maka akan menjadi syafaat di hari kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita bahwa setiap doa pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 golongan yang mustajab untuk berdoa. Orang yang sangat diutamakan ketika dia berdoa. Yang pertama adalah orang tua kepada anaknya, terutama seorang ibu. Jadi ibu-ibu ini yang paling luar biasa. Doanya kepada Allah itu tidak ada hijab, langsung. Maka perbanyaklah mendoakan anak-anak kita agar mereka mampu senantiasa menjaga Islam dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu kita berpuasa, terutama di saat menantikan waktu berbuka puasa, ya, sudah banyak kita diberikan contoh masjid-masjid semua beristighfar, kemudian berdoa, Allahumma inna ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Meminta agar kita diridhoi masuk ke dalam surga dan dijauhkan daripada api neraka. Minta agar diampuni dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ini bagian contoh daripada doa-doa di saat kita saat berpuasa. Kemudian yang ketiga, doanya para musafir. Doanya orang yang dalam perjalanan dengan niat jihad fisabilillah, dengan niat kebaikan. Ya, Ustaz, kalau orang pergi memancing itu dia musafir kan? Insya Allah, kalau niatnya pergi memancing, hasilnya itu akan dibagi orang untuk makan bersama, akan dibagi-bagi. Insya Allah, ya, itu adalah fisabilillah. Kenapa? Karena niatnya adalah sedekah. Iya, niatnya sedekah. Ya, kalau kebetulan ada Pak Ari di depan saya, jadi saya ingat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi doa kita itu kita yakin bahwa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sekarang, mungkin di waktu beberapa saat. Kalau tidak di dunia, insya Allah akan menjadi syafaat di hari kemudian. Karena Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. La yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kadang kita tidak mengetahuinya. Kadang kita sebagai hamba tidak mengetahui, oh ini dibalik jawaban doa yang selama ini saya minta kepada Allah, kita tidak sadari lagi padahal itu adalah doa kita yang dikabulkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga menuntut kita di 10 terakhir Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin, lalu kemudian meminta kepada Allah dengan harapan-harapan kita. Yang pertama, semoga semua amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua nantinya dipertemukan kembali di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.